Oke, Ya, silakan Pak. selamat siang dokter dan para tamu undangan yang telah hadir atas waktunya. Perkenalkan, saya Radit dari IMC Lab. Saya akan menjelaskan sedikit tentang profil IMC Lab Laboratorium Rujukan COVID-19. Laboratorium IMC Lab sendiri telah berdiri sejak tahun 1993 di Jakarta Selatan, yaitu salah satu fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medical check-up, baik bagi perorangan maupun dengan mutu pelayanan yang berkualitas. IMC Lab sendiri ditunjang oleh tim dokter, perawat, paramedik, teknisi lab, dan setiap pelayanan kesehatan Insani Medical Center dilengkapi dengan peralatan medik diagnostik yang lengkap. IMC Lab sendiri pada awal tahun 2021 menjadi laboratorium rujukan COVID-19 layanan sebagai pengusaha COVID-19 dengan mengutamakan kecepatan dan keakuratan hasil. Jadi moto kami adalah akurat dan cepat. Oke. Untuk visi dan misi dari IMC Lab sendiri adalah menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeunggulan, terkemuka, dan berperan besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan misi menjadi fasilitas kesehatan yang berkeunggulan dan mampu bersaing di era global. Menyediakan pemeriksaan medical check-up yang berkualitas dan teruji baik untuk perorangan, karyawan, perusahaan yang akan bekerja di dalam maupun di luar negeri. Menjadi medical outsourcing pilihan bagi perusahaan dan institusi lainnya. Selain itu, kita juga mengutamakan mutu dan kecepatan pelayanan. Layanan yang ada di kami ada in-house clinic, medical check-up, on-site medical check-up visa, medical check-up pelaut, medical outsourcing clinic, mobile X-ray, on-site laboratorium, swab PCR, dan antigen. Nah, berikut adalah gambar dari laboratorium klinik kami. Ini ada fasilitas untuk lab kliniknya, ada radiologi, audiometri, spirometri, dan treadmill exercise. Ini untuk kebutuhan medical check-up. Ya, selanjutnya ini ada elektrokardiografi, laboratorium biomolekuler, USG, dan PCR swab. Untuk legalitas IMC sendiri, IMC Lab berdiri di tahun 1993 di Jakarta sebagai fasilitas kesehatan yang menyediakan berbasis kesehatan baik bagi perorangan maupun perusahaan dengan mutu pelayanan yang berkualitas. Dengan izin laboratorium klinik di nomor 1/B 7503/1793 tahun 2018. Untuk pengolahan limbah medis kita, IMC Lab sejak berdiri hingga sekarang selalu memenuhi seluruh persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Salah satu persyaratan penting yang diperhatikan oleh IMC adalah pengolahan limbah medis. IMC Lab bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan hal tersebut. Jadwal pengangkutan limbah di IMC adalah 3 kali dalam seminggu. Hari Senin, Kamis, dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, berikut adalah profil lab BSL-2 untuk ruang ekstraksi. Alat kita juga sudah terdaftar di WHO, rekomendasi WHO dan USCDC, produk dari Amerika Serikat. Ini BSL-2 untuk ruang mixingnya. Selanjutnya adalah BSL-2 untuk ruang PCR. Yang nanti akan dibahas lebih lengkap dengan narasumber kita, itu Dr. Cahyarini. Berikut adalah keunggulan dari alat PCR yang kami tawarkan kepada dokter dan Bapak Ibu sekalian. Itu alat thermo applied flow system yang direkomendasikan oleh WHO dan USCDC, dan reagen TechPad adalah reagen COVID yang mampu mendeteksi mutasi B117 karena mampu mendeteksi gen S. Integrated online result, itu jadi sudah terhubung dengan list multiplex 3 target plus 1 internal control,
CEFD itu untuk sertifikatnya dan termasuk juga sudah memiliki AKL untuk alatnya. 1 dari 3 kit real-time PCR yang bisa mendeteksi varian B117. Berikut untuk mekanisme kerjanya. Oke. Nah, keunggulan dari lab kita itu kita juga menyediakan untuk walk-in, drive-thru, dan home and office visit. Saat ini MC Lab ada 2 cabang di Basura, Basuki Rahmat, jalan di sekitar Kampung Melayu, dan yang kedua itu di Jalan TBC Matupang. Oke. Ini untuk sistem LIMS-nya. Untuk hasil swab PCR melalui email, kita kirim by email. Ini contoh untuk hasilnya, hasil swab PCR. Untuk nilai CT-nya kita di 37. Mungkin untuk lebih detailnya nanti kita akan saksikan bersama-sama dengan dokter dan sumber kita, Dr. Cahyarini. Oke, sekian mungkin yang dapat kita sampaikan dari tim marketing. Kita kembalikan ke moderator dengan Bunda Alia. Terima kasih Bapak Nofri atas waktunya, Pak. Iya, makasih Mas Radit. Wah, ini menarik sekali nih. Pasti sudah banyak pertanyaan yang akan disampaikan terkait IMC Lab-nya sendiri. Karena tadi saya sempat melihat ada penjelasan bahwa mendeteksi varian yang baru ya. Wah, Ya, pasti akan banyak pertanyaan nih. Jadi nanti Mas Radit siap-siap, nanti akan banyak pertanyaan ditanyakan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke dokter ini. Nah, sebelum dokter ini mulai, mungkin saya akan sedikit bacakan terkait CV beliau. Sebentar saya paparkan. Oke, Dokter Cahyarini Dwiatmo, spesialis mikrobiologi klinis, konsultan ya dok. Oke. Nah, dokter ini menyelesaikan pendidikannya di Yarsi, kemudian dokter spesialis mikrobiologi klinis di FKUI juga, kemudian konsultan bakteriologi 2018 ya dokter. Kemudian Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, anggota kelompok Satuan Medis Mikrobiologi Klinis RSUP Persahabatan. Kemudian dokter ini juga sebagai penanggung jawab lab di IMC Simatupang, dosen luar biasa untuk FKUI, kemudian bidang pengembangan profesi dan pelayanan kesehatan pengurus pusat PAPKI, anggota Asrai Indonesia Chapter ya dok, kemudian ketua Yayasan Fahim Quran Plus Bogor. Wow, komplit sekali dokter CV-nya. Baik, waktu dan tempat kita persilahkan kepada dokter ini, yang pasti kita juga sudah tidak sabar nih menunggu penjelasan yang dari ahlinya ya dok. Baik, silakan dokter, kami persilahkan. Terima kasih banyak Mas Novi atas sambutannya kepada saya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali rasanya bisa ketemu Bapak Ibu sekalian walaupun dalam ruang Zoom ini ya. Dan di sini saya lihat ada beberapa teman saya, kemudian ada dosen saya, ada senior saya. Masya Allah kita bertemu kembali di sini. Salam hormat saya kepada para guru-guru saya dan juga senior-senior saya. Baik, saya diminta untuk membahas tentang deteksi atau pemeriksaan PCR untuk COVID ini. Tadi Mas sudah memperkenalkan nama lengkap saya, mungkin Bapak Ibu bisa memanggil dengan Ririn saja, karena nama Cahyarini itu masih terasa panjang ya. Nanti khawatir kepleset menjadi Syahrini. Jadi dengan Ririn saja. Baik, saya akan mulai. Saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya Mas Novi?
Ya, sudah dok. Oke. Terlihat dok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membahas mengenai bagaimana memilih jenis pemeriksaan yang tepat untuk diagnosis COVID-19. Ini profil saya sudah disebutkan tadi oleh Mas Novi, dan ini adalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang dasar pemeriksaan mikrobiologi COVID-19 dan juga jenis-jenis pemeriksaan mikrobiologi COVID-19. Jadi kalau kita mau bicara molekular, maka mau nggak mau kita harus banyak tahu tentang pemeriksaan lainnya. Nah, kita tahu bahwa ternyata pemeriksaan kita di Indonesia ini masih bermasalah terutama mungkin dalam hal masalah kualitas. Jadi banyak ditemui ternyata masyarakat kita membawa hasil yang negatif, tapi begitu dicek ulang, terutama di luar negeri, maka hasilnya ternyata positif. Nah, masalah kualitas ini menjadi polemik yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan. Kalau di awal-awal pandemi dulu di bulan Maret, sejak bulan Maret sampai sekarang, itu tarafnya adalah tahap kepanikan di tahun 2000 sepanjang tahun 2020, sehingga semua orang berusaha untuk melakukan diagnosis sendiri sehingga mengambil saja apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asal bisa mendiagnosis saja. Nah, sekarang era kepanikan tersebut semestinya sudah tidak terjadi lagi karena kita sudah tahun menghadapi COVID-19 tersebut. Dan masalah kualitas ini harus menjadi titik berat atau concern kita sehingga hasil pemeriksaan kita pun itu akan dipercaya, tingkat validitasnya tinggi sehingga orang juga lama-lama akan percaya juga bahwa Indonesia menangani COVID ini dengan sungguh benar, hanya berdasarkan pemeriksaan saja pada awalnya gitu ya. Nah, pada tanggal 16 Maret 2021 yang ini saya ambil dari suara.com, staf ahli menteri kita itu mengatakan bahwa ternyata juga di samping tadi adalah masalah kualitas tes, sekarang masalahnya adalah kualitas SDM. Kualitas SDM Indonesia untuk tes PCR COVID-19 ini menjadi masalah terbesar. Jadi masalah itu berlanjut lagi dari yang tadinya kualitas tes, sekarang meningkat menjadi masalah SDM-nya. Akan saya bahas lanjut tentang beberapa pemeriksaan penunjang COVID-19. Kualitas tapi juga tentang imaging, yaitu dengan ronsen dan CT scan. Di samping kita berawal dari gejala ya, gejala melakukan pemeriksaan fisik, lakukan imaging dulu, kemudian baru masuk ke pemeriksaan lab. Nah, untuk pemeriksaan lab macam-macam modalitasnya, dan Bapak Ibu bisa lihat sekalian dan mungkin juga sudah mengetahuinya dari mulai yang pemeriksaan antibodi, kemudian antigen, bahkan yang kemudian meningkat menjadi molekular. Baik, pada dasar kita bagi dua, yaitu mendeteksi patogennya, kemudian yang kedua mendeteksi biomarker hostnya. Untuk mendeteksi patogen, maka ada beberapa macam pemeriksaan, yaitu tentang molekular, di mana kita bisa mendeteksi RNA atau DNA, kemudian juga proteinnya, dan lalu antigen, lalu mikroskop elektron, dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Untuk biomarker host, maka kita bisa mendeteksinya dengan antibodi, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Proses pemeriksaan lab mikrobiologi itu, dan pada umumnya di lab lainnya, itu kita kenal ada 3 alur atau 3 hal, yaitu dari mulai pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Nah, jadi kemungkinan potensi error yang terjadi dari masing-masing sistem tersebut dapat dilihat dari alur ini. Untuk kesalahan yang terjadi pada saat pre-analitik adalah saat kita mau melakukan ordernya, yaitu mungkin dokter sudah melakukan diagnosis, terus kemudian meminta sampelnya. Tapi saat permintaan pengambilan sampel itu kurang tepat. Misalnya prosesnya ada di paru, tapi yang diambil bukan sputum, misalnya seperti itu. Atau prosesnya ada di saluran cerna, tapi yang diambil bukan feses, tapi darah. Nah,
Terus kemudian ordernya, jenis pemeriksaannya, misalnya yang harus dibutuhkan misalnya adalah pemeriksaan kultur, tapi dilakukan pemeriksaannya adalah serologi. Pemeriksaan yang harusnya PCR, tapi dilakukannya hanya mikroskopik. Nah, kemudian selain itu adalah ada miss di saat melakukan permintaan tesnya. Kemudian identifikasi dari pasien, penulisan nama pasien, identitasnya, kemudian juga adanya error di penyiapan pasien saat mau sampling, yang mungkin tadinya harus pasiennya puas atau pasiennya misalnya harus mohon maaf, pasiennya harus midstream urin, mengeluarkan midstream urin, tapi ternyata pasiennya tidak tahu tentang midstream urin sehingga yang diambil adalah whole urin. Kemudian juga tentang incorrect dari handling spesimennya, terus kemudian juga ada masalah dalam transportasinya, mungkin terlalu lama atau tidak dalam keadaan dingin sehingga mikroorganisme tersebut. Sekalian kenapa preanalitik ini besar sekali kesalahan yang bisa timbul, karena kita ingat bahwa mikrobiologi itu sampelnya adalah yang kita cari itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang tidak terlihat, makanya mikro. Berbeda dengan sampel untuk lab lainnya, di mana kita tidak pedulikan waktu, tidak pedulikan suhu, dan tidak pedulikan bagaimana handling transportnya, karena yang dicari bukan makhluk hidup. Nah, sekarang ini makhluk hidup. Nah, kalau mungkin analoginya seperti ini, ibu-ibu sekalian kan sekarang suka sekali dengan tanaman ya. Ketika kita mau minta tanaman dari teman kita yang rumah jaraknya misalnya 3 jam dari rumah kita gitu, terus kemudian kita hanya mencabutnya saja, terus kemudian kita bawa masukin ke mobil sampai rumah sudah 3 jam, tentu begitu mau ditanam lagi dia dalam keadaan dehidrasi sehingga dia tidak mau tumbuh. Nah, analoginya untuk tanaman yang namanya mikroorganisme ini, tanaman yang bentuknya sangat kecil sampai tidak terlihat, itu juga analoginya seperti tanaman ini. Jadi ketika transport, dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan perlakuan khusus sehingga dia tidak mati atau tidak rusak, sehingga ketika sampai di lab untuk dilakukan proses analitik, maka prosesnya itu berjalan dengan lancar dan smooth sehingga tidak terjadi error. Nah, saking sudah hati-hatinya saat preanalitik, ternyata di analitik pun masih terjadi error, misalnya adalah kesalahan human atau manusianya, yaitu sampelnya hilang, atau sampelnya tertukar, atau sampelnya terkontaminasi, kemudian juga dari alat-alatnya yang gagal untuk melakukan pemeriksaan, dan juga melakukan petugasnya salah dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah analisis terjadi di dalam lab, di mana itu proses pemeriksaan dan sebagainya, maka setelah hasilnya ada, itu maka yang kita sebut dengan post analitik. Nah, post analitik ternyata juga rawan terjadinya error, yaitu adanya hasil yang ternyata hilang, terus kemudian TAT yang tidak terpenuhi atau turnaround time yang tidak terpenuhi, yang janjinya 16 jam ternyata lewat menjadi 20 jam dan sebagainya. Kemudian juga terjadi error dalam hal deskripsi, kemudian interpretasinya. Ini sebabnya dalam proses ini harus penting dijaga, karena sesuatu yang masuk ke dalam preanalitik ini, kalaupun bagus, belum tentu nanti post analitiknya bagus, gitu ya. Apalagi kalau misalnya preanalitiknya saja sudah salah, maka yang keluarnya pun pasti outputnya adalah salah. Jadi kita sering kenal adalah garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu adalah jadi sampah. Nah, untuk itulah penting sekali jaga kualitas itu dengan cara melakukan preanalitik, analitik, dan post analitik ini semua satu rangkaian harus sesuai dengan standar operasi, standar operating procedure yang sangat yang betul dan sangat ketat dikawal, dan itu menunjukkan hasil atau kualitas pemeriksaan kita itu akan menjadi percaya oleh masyarakat. Hal lainnya yang mempengaruhi pemeriksaan mikrobiologi ada 3, yaitu 3M, man, method, and money, yang kemudian nanti akan saya jelaskan satu persatu.
Untuk man atau SDM-nya sendiri, dia harus mempunyai kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan. Dalam hal ini untuk COVID-19, maka tenaga ahli, analis, biomedik, dokter ahli, dan semua harus tersertifikasi dan telah harus mendapatkan pelatihan dan telah tersertifikasi. Kemudian yang kedua, mereka wajib kalau tersertifikasi dan mereka mampu mengatasi troubleshooting-nya, kemudian mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan, dan yang kelima ini adalah mampu melakukan komunikasi yang baik antara petugas dan pasien. Komunikasi menjadi sangat penting karena bisa terjadi salah membuat ketidakpercayaan. Nah, kemudian untuk metode, ambil ada referensi ilmiah diakui dunia, yaitu dari WHO dan CDC. Maka metode harus memperhatikan apakah reagen yang dipakai, kemudian jenis mesin yang digunakan, kemampuan dalam mendeteksi varian mutasi bisa atau tidak, kemudian apakah terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional atau NAR, dan apakah dia sudah masuk dalam sistem e-hack atau yang kita kenal dengan Electronic Health Alert Card. E-hack ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan karena ketika kita akan melakukan perjalanan, itu tidak perlu lagi ada hasil yang hard copy karena kita sudah langsung masuk ke dalam sistem elektroniknya, kemudian masuk ke dalam sistem paspor kita, sehingga petugas di bandara pun itu bisa melihat dengan jelas dan percaya bahwa hasil kita itu sudah baik. Kemudian untuk money, dalam hal ini lab yang baik itu ada dukungan anggaran. Jadi kenapa ada dukungan anggaran? Karena jenis pemeriksaannya itu pasti mahal karena mengutamakan kualitas. Nah, kemudian ada dukungan Sarpras, yaitu ruangan lab dengan BSL level 2 minimal ya, ini standarnya, dan itu tidak murah. Harga untuk membuat BSL 2 itu tidak murah. Ruangan bersih udara yang juga diatur. Kemudian juga itu adalah pembuangan limbahnya. Kemudian mereka mempunyai biosafety kabinet tipe 2 dengan mesin RT-PCR, kit, reagen, dan bahan habis pakainya yang berkualitas, dan ada jaminan biosafety dan biosecurity-nya. Bahkan Dinkes itu mensyaratkan ada biosafety officer. Kalau biosafety itu untuk keamanan petugas dan juga untuk pengunjungnya, sedangkan biosecurity itu adalah untuk keamanan sampelnya. Dan pencegahan dan pengendalian infeksi sehingga tidak terjadi kontaminasi silang antar pasien, sehingga tidak ada potensi tertular antar pasien. Maka harus dibuat ruang tunggunya dengan persyaratan tata udara yang baik dan sebagainya, kemudian waktu tunggu yang sangat-sangat minimal, elektronik, baik pendaftaran maupun pembayaran, sehingga mengurangi sentuhan, mengurangi kontak fisik dengan petugas dan juga dengan pasien-pasien lainnya. Nah, dalam hal ini, maka kita bisa simpulkan kalau misalnya kita bikin himpunan untuk pemeriksaan lab itu, kita kan maunya pemeriksaan itu baik kualitasnya, tapi juga cepat. Nah, kalau bisa murah gitu. Tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Kalau himpunan-himpunan ini kita gabungkan, maka kalau kita mau pemeriksaan yang bagus dan juga cepat, maka hasilnya adalah harganya pasti murah. Jadi kita bisa kenal ada harga, ada barang. Kemudian kalau misalnya kita mau bagus, kualitasnya bagus tapi murah, berarti konsekuensinya adalah itu pasti dilakukan tidak dengan cepat. Nggak mungkin gitu, itu cepat banget waktunya dikerjakannya, hasilnya bisa dalam waktu cepat. Kalau kita mau waktunya cepat tapi murah, berarti kita udah tahu potensinya adalah hasil yang kita terima pasti tidak baik atau tidak bagus, validitasnya diragukan gitu. Nah, kalau himpunan ketiga-tiganya mau cepat, mau baik, dan mau murah, maka ini adalah sesuatu yang impossible. Ya, inilah yang harus menjadi pertimbangan kita saat kita mau memilih pemeriksaan. Apa sih yang mau kita
pakai mau yang murah atau apa. Nah, itu konsekuensinya. Saya akan masuk pertama adalah kultur terlebih dahulu. Kultur berbeda dengan bakteri. Kultur dalam hal ini kultur virus, kelebihannya dia memang gold standard. Kenapa gold standard? Karena ketika kultur itu sama dengan tanaman tadi ya, kita membiarkan atau menanam virus tersebut dalam suatu media dan kemudian kita lihat pertumbuhannya. Kalau misalnya memang ada tumbuh, berarti ada makhluk hidup yang tumbuh di media tersebut sehingga kemungkinannya ada patogen yang ada di pasien tersebut. Jadi ini bisa menjadi diagnosis pasti dari COVID-19. Namun kekurangannya adalah karena ini virus, maka dia butuh medianya itu adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu bisa diambil dari ginjal monyet, kemudian embrio ayam, bahkan ada embrio yang di atas ayam, misalnya embrio primata dan sebagainya. Dan ini tentu saja tidak mudah. Metodenya sangat atau tekniknya itu sangat sulit dan rumit. Dan tentu waktunya lama karena kita selain men-treat dari virus tersebut, kita juga harus men-treat dari medianya. Harus selalu hidup sel-selnya, gitu. Nggak boleh mati, nggak boleh kekurangan makan, dan nggak boleh dalam suhu yang sangat ekstrim. Nah, dan kemudian ada bahaya infeksius bagi lingkungan, maka yang dibutuhkan adalah biosafety lab yang level 3. Dan ini tidak ada di pelayanan sehari-hari karena BR3 itu sangat mahal sekali dan biasanya ini adalah di ranah-ranah yang level lab yang tinggi, misalnya adalah di ranah penelitian atau litbangkes. Kemudian untuk diagnostik molekulernya, ini adalah berbasis RNA atau nucleic acid amplification test dan biasanya adalah reverse transcriptase yang tentu saja kalau molekuler basisnya adalah RNA karena virus COVID SARS-CoV-2 ini adalah RNA, maka pengerjaannya cepat dan juga makanya dikenalnya dengan real time PCR. Untuk 2 jam molekuler di mana ini digawangi oleh gene expert dan pemeriksaan lainnya dengan metode isotermal. Kemudian untuk waktu yang kurang dari 24 jam, maka dia akan melalui tahapan ekstraksi dan amplifikasi itu dengan cara manual maupun dengan mesin otomatis. Dan itu bisa sudah banyak lab, terutama juga lab IMC. Nah, kemudian tipe-tipe dari pemeriksaan molekuler untuk COVID-19, maka kita bisa lihat di sini. Ada yang tentang, mohon maaf ada gangguan. Ada yang bisa dilihat di sini ya macam-macamnya. Nah, mungkin kita akan bicara tentang yang real time PCR ini. Karena pemeriksaan tentang whole genome sequencing, kemudian CRISPR, kemudian yang paper based dan sebagainya itu dikerjakan sehari-hari di ranah pelayanan. Untuk RT-PCR, target gen yang biasanya kita periksa itu adalah N, E, S, ORF1AB, dan RDRP. Beberapa pemeriksaan atau reagen tertentu, beberapa lab lain itu punya target hanya 1 atau 2 saja target gennya. Nah, mungkin kalau untuk EMC tadi kita sudah dengar dari marketingnya bahwa mereka bisa mendeteksi 3 gen. Di antaranya adalah gen S, yaitu yang membawa mutasi B117. Terus kemudian tahapan pengerjaan di proses RT-PCR ini adalah ada ekstraksi RNA, amplifikasi dilakukan secara real time, dan ini dikerjakan di BSL-2. Kemudian untuk kelebihan, kalau tadi kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kultur, maka ini adalah kelebihan dan kekurangan diagnosis molekuler. Kelebihannya adalah sensitivitas dan spesifitasnya sangat tinggi, yaitu lebih dari 95%, dan dia dapat mendeteksi RNA virus di semua tahapan infeksi, dari mulai H0 sampai dia sembuh. Kekurangannya adalah ada kemungkinan false
sequence RNA virus dan adanya proses mutasi, dan juga bisa jadi karena ada ketidakcocokan antara primer dengan probe dan target gen, sehingga dan juga sampelnya tidak tepat. Kemudian dan ini terjadi bisa di pre-analitik sama analitik ya. Kemudian juga ada terjadi false positif di mana ada kontaminasi saat pengerjaan. Kemudian juga ada adanya kasus persisten positif di mana RNA tetap terdeteksi walaupun virus itu sebetulnya tidak viable lagi atau tidak hidup lagi di pasien tersebut. Dan kekurangannya adalah pengambilan sampel swabnya itu harus dengan lididakron atau polyester, karena mau kita cek adalah DNA atau RNA, sehingga kita harus pastikan bahwa lidi kita itu tidak mengandung DNA, tidak mengandung materi genetik. Jangan dari kayu, karena kayu itu mengandung DNA. Nah, disinggung oleh marketing IMC bahwa ada saya sampaikan di sini arti city value sendiri dari pemeriksaan PCR. Dengan viral load, sehingga bisa menilai derajat infeksi hanya melihat dari city value-nya hasil pemeriksaan tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa city value itu kita kalau lihat di papan ini, hasil pemeriksaan RT-PCR itu akan ada kurva yang seperti ini. Kurvanya berbentuk sigmoid, artinya ada amplifikasi di situ. Dan kemudian di sini adalah fluorescence, jadi di diagram ini menggambarkan tingkat fluorescence atau tingkat fluorescence itu adalah suatu pewarna. Jadi tingkat fluorescence yang mampu mendeteksi dari gen yang telah teramplifikasi di mesin tersebut gitu ya. Nah, kemudian diambil dari tingkat fluorescence tersebut kemudian dengan kurva yang terjadi, maka ada cycle number. Cycle number ini adalah berapa kali DNA atau RNA itu bisa diamplifikasi. Maka kemudian diambil cut off-nya, cut off point-nya berapa, jadi dapat diambil nilai, kalau dalam hal ini CT-nya adalah 19. Nah, mesin atau reagen itu masing-masing punya cut off yang berbeda-beda dalam hal mendeteksi DNA dari RNA atau DNA dari virus SARS ini. Jadi kalau misalnya kami menggunakan reagen dengan cut off city value-nya itu adalah kurang dari 40. Kurang dari 37. Tentu nanti interpretasinya akan berbeda. Kalau misalnya kalau kita sertakan city value terus kemudian kita melihat bahwa di situ 37, hasil city value-nya 37, maka kalau misalnya dari rumah sakit saya itu dianggap masih sebetulnya itu positif gitu. Tapi kalau misalnya di IMC itu sudah bisa dianggap bahwa lebih dari 37 itu negatif gitu ya. Jadi akan berbeda makna kalau misalnya kita tidak mengetahui cut off-nya. Jadi jangan sekali-sekali menginterpretasikan atau keparahan pasien itu hanya berdasarkan city value dari hasil pemeriksaan PCR kita atau pasien. Gitu ya. Jadi ini tidak menggambarkan viral load. Ini hanya menggambarkan mau positif atau negatif saja nanti diputuskan ketika dianalisisnya gitu. Oke, terus masuk ke pemeriksaan berikutnya yang kita kenal dengan LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification. Kalau yang LAMP ini dia tidak perlu tahap denaturasi dari double slit menjadi single slit. Terus kemudian dilakukan dalam satu tabung dengan suhu konstan, jadi cukup dimasukkan ke tabung saja. Nanti ada primer yang mampu mendeteksi gen target secara spesifik,
Dan amplifikasi DNA itu dapat dideteksi dengan metode kolorimetri atau melihat perubahan warna, turbiditas atau kekeruhan dari sel yang ada di dalam tabung tersebut atau berbasis fluoresen. Sehingga hasilnya sangat cepat dan ini sangat ekonomis karena tidak terlalu ribet metodenya dan tidak terlalu banyak bahan yang dipakai. Untuk metode LAMP sendiri sebetulnya penemuannya sudah sejak tahun 2000. Improve atau ditingkatkan kualitasnya hingga sampai sekarang ini yang paling simpel. Nah, ini ya contohnya kalau misalnya di warna kita lihat dengan pewarnaan dengan cahaya yang biasa, maka kita lihat adakah perubahan warnanya. Kalau negatif seperti ini, maka perubahan warnanya kita lihat kalau ada terjadi perubahan warna, maka dia hasilnya menjadi positif. Dan ini juga bisa dengan cara UV lamp, sehingga warna fluorescent kalau ada berpendar maka dia positif, kalau tidak maka negatif. Nah, apa sih bedanya antara PCR dengan LAMP? Maka tadi bisa kita lihat bahwa kalau di LAMP tuh nggak perlu dengan denaturasi, sedangkan di PCR saat proses ekstraksi DNA-nya atau RNA-nya itu dia masih yang double stranded menjadi single stranded. Oke. Dan sensitivitasnya sama ya, lebih dari 95%, tapi untuk metode PCR tentu akan lebih ribet dibanding dengan LAMP, dan dia kalau PCR time consuming, kalau ini kan simple sekali jadi lebih cepat. Nah, kalau mau dilihat lagi dengan metode konvensional, terus real time PCR dengan LAMP, ini bisa Bapak Ibu lihat lagi apa sih keuntungan dan tidak kerugiannya atau kekurangannya. Maka kita lihat kalau konvensional PCR ini bisa jadi lebih murah harganya, tapi ini lebih lebih ribet. Dengan real time PCR dan konvensional PCR itu pasti hasilnya juga jadi lebih lama karena kita mendeteksi satu gen demi gen gitu. Jadi satu persatu dari gen tersebut, tidak bisa sekaligus. Dan hasil harus kita visualisasikan baik dengan gel agar-rose atau fluoresen dan sebagainya. Terus kemudian real time PCR ini hasilnya lebih cepat, cuman juga karena metodenya kualitas. Terus kemudian LAMP kekurangannya, kalau LAMP itu berarti kita harus punya primer yang tepat. Jadi kalau misalnya primer nggak tepat itu bisa terjadi false negatifnya besar. Kemudian berikutnya mengarah yang ke lebih tinggi adalah sequencing. Ini adalah mutasi genom virus, dan ini sangat berguna untuk epidemiologi molekuler, namun tidak dikerjakan dalam pelayanan rutin karena dalam pengerjaan sequencing ini kita membutuhkan sekali sequencing itu dalam jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 500-an, sehingga ini tidak dilakukan dalam pelayanan rutin karena untuk mengumpulkan sampai 500 sampel itu butuh waktu yang sangat lama. Kemudian berikutnya adalah diagnosis tentang antigen, sebutnya rapid antigen. Ini mendeteksi protein SARS-CoV-2 dari sampel saluran pernafasan yang dilakukan dengan lateral flow immunoassay dengan hasil kurang lebih 30 menit bahkan lebih cepat dari itu. Tidak terjadi proses amplifikasi sehingga kurang sensitif dibanding PCR. Dan false positifnya adalah dia terjadi reaksi silang dengan human coronavirus lainnya. Mohon diingat Bapak Ibu bahwa SARS-CoV-2 itu punya tergabung dalam famili coronavirus, dan coronavirus itu terdiri dari banyak sekali variannya. Di antaranya adalah coronavirus biasa yang ada di lingkungan kita sehari-hari yang menyebabkan kita flu biasa. Kemudian sensitivitas itu tergantung viral load-nya. Jadi sangat tergantung pada waktu pemeriksaan. Maksudnya viral load ini adalah makin tinggi jumlah virus di dalam tubuh kita, berarti kemungkinan positifnya makin tinggi. Dan ini tergantung dari masa inkubasi dari virus tersebut. Kalau viral load-nya sudah turun, masa inkubasinya sudah, dia akan menjadi negatif. Dan
ada hasil positif, itu bisa dianggap sebagai positif COVID-19. Nah, kalau dari bagian ini kita lihat ternyata viral load tinggi, yaitu kurva merah ini sangat menentukan proses positif atau tidaknya jenis antigen yang kita lakukan gitu. Jadi makin kita lakukan di viral load yang tinggi itu hasilnya positif. Lama-kelamaan dia akan turun dan Ibu Bapak bisa lihat ke sini di sini bahwa hari keempat dari masa inkubasi itu dia sudah turun sehingga false positifnya menjadi lebih besar. Jadi hasil antigen itu bukan berarti tidak ada virus di dalam tubuh kita, tapi bisa terjadi dia false negatif. Artinya ada virus tapi tidak terdeteksi. Nah, rekomendasi WHO di sini dari untuk case definition-nya sudah menyertakan adanya, jadi dibagi 3 ya. Kalau dia memenuhi gejala klinis yang ada dan secara epidemiologinya sudah terpenuhi, maka dia bisa dianggap sebagai suspek. Terus kemudian ditemukan dengan gejala severe acute respiratory illness atau SARI, kita kenal dengan SARI. Dan yang ketiga adalah ya kalau hasilnya positif, antigen rapid antigennya positif. Jadi WHO itu sudah buat bahwa pemeriksaan rapid antigen positif itu sudah bisa dilakukan untuk mendiagnosis COVID-19. Tapi rapid antigen yang negatif belum tentu mengeksklud bahwa pasien tersebut bukan COVID. Gitu ya, jangan dibalik. Nah, deteksi antibodi pasien terhadap antigen antibodi pasiennya dan pada PCR negatif diagnosisnya bisa kita lakukan juga dengan cara melakukan serologi ini, jadi membandingkan titrasi pemeriksaan serologi saat awal dan akhir infeksinya. Kemudian serologi ini biasanya kalau dari bagian yang sebelumnya, yang ini, maka kita lihat bahwa dia menjadi positif itu di, tadi ini minggu ya, mohon maaf saya tadi ini hari. Jadi di minggu kedua dari onset penyakit. Dan WHO tidak merekomendasikan untuk mendiagnosis pasien dengan rapid antibody. Apa sih dampak pemeriksaan yang kalau tidak tepat gitu kan? 1 false negatif, 2 false positif gitu kan? Nah, kalau untuk false negatif sebetulnya ini adalah bahaya. Bahayanya kenapa? Karena orang tersebut merasa dia negatif, dia berarti merasa bahwa dia tidak tertular, dia tidak mengandung virus. Nah, ini potensi menularkan pada yang lainnya, dan kalau ini terjadi pada nakes, maka morbiditas nakes akan meningkat dan produktivitas kerja juga akan menurun, dan ini akan sangat merugikan rumah sakit, dan si nakes tersebut berpotensi untuk menularkan ke pasien. Jadi ada kontaminasi silang ke pasien. Dan ini tentu akan meningkatkan upaya untuk tracing dan tracking yang akan menghabiskan dana yang sangat besar. Kalau untuk false positif, sebetulnya kerugiannya bagi pasien tersebut bahwa dia akan menjalani isolasi mandiri gitu ya. Dia tidak akan menyebarkan penyakit ke yang lainnya. Tapi untuk false negatif itu bahayanya justru lebih banyak. Jadi bisa diambil kesimpulan. Lihat di sini bahwa pemeriksaan diagnostik itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus bijak dalam memilih jenis pemeriksaan dan menginterpretasikan hasilnya. Dan pilih laboratorium yang melakukan pemeriksaan sesuai standar WHO atau CDC dengan tenaga pemeriksa yang ahli, sertifikasi, dan berpengalaman dalam bidang molekular. Yang terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah jangan sampai kita terkena COVID-19 dan semua selalu sehat. Pesan saya ini adalah keynote-nya hari ini, good work and cheap gitu. Jadi pekerjaan yang baik itu tidak murah. Dan kalau pekerjaan yang murah itu belum tentu hasilnya juga akan bagus. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, terima kasih banyak Dokter Irin. Kayaknya para peserta sudah tidak sabar nih dok untuk bertanya. Jadi kita akan berikan kesempatan kepada peserta. Mungkin kita bagi jadi 2 sesi ya dok. Ya mungkin sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu. Nanti sesi kedua kita berikan lagi 2 pertanyaan. Mungkin metodenya bisa langsung aja ya dok. Jadi siapa yang ingin bertanya, peserta yang ingin bertanya boleh raise hand, hidupkan mic-nya dan bisa bertanya langsung kepada Dokter Ririn. Nanti sambil juga kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box ya dok. Silakan, udah ada yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Ririn? Ini di chat box sudah ada sih kayaknya Mas Novi ya. Oh, coba saya cek dulu. Kali ya. Boleh dok, silakan dok. Kita mulai yang dari chat box dulu. Baik, pertanyaan pertama yang ada di chat box. Apakah orang yang sudah divaksin perlu tes PCR lagi atau tidak dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih dok. Sudah divaksin perlu tes lagi. Nah, ini kalau di luar negeri kan selalu melakukan 3T ya, tes, tracing, dan tracking dan treatment. Sebenarnya tracing dan tracking ini sangat perlu dikerjakan, mengingat kita tuh sudah pandemi gitu loh. Dan coverage untuk semua penduduk di Indonesia. Jadi sebetulnya masih perlu untuk dilakukan PCR lagi. Terus karena vaksinasi itu tidak 100% melindungi. Vaksinasi itu hanya mengurangi vaksinasi itu apa sih tujuannya? Menimbulkan respon imun tubuh kita terhadap COVID-19. Jadi masih mungkin nggak kalau misalnya kena? Masih. Kenapa? Karena respon imun kita bisa jadi nggak cukup untuk melawan virus yang kemudian masuk. Kalaupun masuk, kita kena, mungkin kita severity-nya menjadi turun, atau kita tidak menjadi terlalu parah kena COVID-nya gitu loh. Sama halnya tadi ya. Betul, sebetulnya kita nggak boleh lupa dengan vaksinasi yang lain, jangan hanya berpikir di COVID saja. Misalnya kayak kita BCG, semua orang di BCG kan, bayi-bayi lahir kan di BCG gitu ya. Apakah Indonesia kan semua bayi disuntik BCG kan vaksinasinya, tapi kan pas dewasa juga masih ada kemungkinan kan untuk terkena TBC gitu kan. Jadi kalaupun terkena pun severity-nya akan turun gitu loh. Nah, si vaksin ini tidak 100% bisa menjamin bahwa kita tidak terkena lagi. Ini bukan asuransi gitu. Jadi tetap apa yang harus kita lakukan, tetap protokol kesehatan yang harus kita kerjakan sehari-hari yang ketat gitu ya. Oke, dan ditambahkan lagi dengan tetap perlu adanya tadi PCR ya dok ya. Untuk ya tadi kalau misalnya ya menjaga orang di sekitar kita juga kan dok, seperti itu. Betul, dan ini adalah insurance ya, assurance untuk ke orang lain bahwa kita ini aman loh gitu, karena dari hasil PCR kita tuh negatif gitu. Iya, betul. Baik, mungkin kalau belum ada yang bertanya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di chat box ya dok, terkait standar PCR sesuai kriteria WHO. Bagaimana cara kita bisa mengetahui hasil PCR itu dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang sudah memenuhi standar WHO? Nah, ini menjadi penting juga nih dok. Kalau PCR itu ada standar yang harus dipenuhi ya dok. Mungkin bentar. Cara mudahnya sih sebenarnya kita bisa lihat profil dari labnya tersebut kali ya. Atau bisa bertanya ke petugasnya bahwa apa sih yang digunakan gitu, metode pemeriksaannya apa saja, terus kemudian reagen yang dipakai apa, deteksi gennya itu apa saja. Nah dari situ kita bisa lihat tidak banyak yang reagen yang di ACC atau yang disetujui oleh WHO, tidak banyak mesin yang juga disetujui oleh WHO. Nah jadi mungkin kita bisa tahu dari situ sehingga kita tahu bahwa oh ini memang betul telah sesuai dengan kriteria WHO tersebut. Nah dan itu kita bisa ini ya dok, maksudnya itu bisa jadi poin buat kita memilih PCR yang baik di mana gitu ya dok ya?
Ya, betul. Kemudian kalau untuk IMC-nya sendiri kan tadi ya saya sempat lihat di slide juga memang sudah berstandar WHO ya dok ya, untuk pemeriksaan di IMC. IMC. Iya. Ya, kan mungkin tadi Mas siapa tuh Mas Radit ya yang marketing tadi kan sudah mengutarakan bahwa yang dia pakai tuh reagennya apa saja, mesinnya apa gitu kan. Nah, memang ini sudah masuk di kriteria WHO dan itu bisa di search di Google, sangat mudah sekali untuk melihat mana-mana aja sih reagen yang sesuai dengan WHO dan kemudian mesin PCR yang direkomendasikan. Terus kemudian juga dikasih tahu bahwa ternyata bisa mendeteksi mutasi D117. Kenapa? Karena ternyata gen S-nya dideteksi di situ. Oke, baik. Mungkin nanti lebih lanjutnya terkait labnya dokter atau peserta yang hadir kesediaannya juga mengisi absensi yang ada di chatbox supaya nanti bisa kita follow up kalau kiranya nanti ingin melakukan kerjasama lebih lanjut dengan IMC. Di sini saya lihat ada beberapa rekan-rekan dari rumah sakit, dari Klinik Mata Nusantara juga tadi ada yang dekat sekali dengan Simatupang IMC. Mungkin boleh diisi absensinya untuk memudahkan kita nanti berkomunikasi lebih lanjut. Oke, masih ada lagi pertanyaan dok. Ini terkait pendapat Dr. Ririn tentang pemeriksaan dengan metode TMC atau RT-LAM yang saat ini ada. Apakah teknik itu akurat untuk mendeteksi endemik virus COVID-19? Oke, TCM. Kalau TCM itu pengertian kementerian tuh yang hakimnya. Kalau untuk gene expert, memang sensitivitas dan spesifitasnya tinggi karena ada 2 gen yang dia periksa selain internal kontrolnya. Tapi itu tidak murah. TCM itu tidak murah. Dia mahal. Oke. TCM yang gene expert ya. Terus kemudian untuk TCM yang tadi mungkin RT-LAM gitu kan, karena dia berbasis kolorimetri, berbasis perubahan warna, turbiditas dan sebagainya, itu tentu sangat murah, tapi kita tahu sensitivitas spesifikasinya tidak lebih baik dibandingkan PCR. Dia hanya melihat perubahan warna dan itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Kalau RT-PCR kita sekarang itu kan RT-PCR yang sistemnya close. Jadi untuk resiko kontaminasi menjadi lebih sedikit. Closed system itu potensi human error-nya pun menjadi makin berkurang gitu. Jadi sensitivitas dan spesifitasnya tentu lebih tinggi dibanding dengan yang RT-LAM. RT-LAM ini nggak murah loh. Di Indonesia masih nggak murah ini. Dia masih tergolong mahal ya dok untuk pemeriksaan. Ya, malah lebih mahal dibanding PCR. Oke. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya langsung, silakan hidupkan mic dan videonya, bisa bertanya langsung kepada Dr. Ririn. Semoga sudah jelas sih Mas Novi. Sudah jelas ya, baik. Kalau memang sudah jelas. Atau dari Dr. Yanuar ada lagi yang mau ditambahkan dok? Baik, terima kasih Pak Nofri, Dr. Ririn. Aduh, saya sangat senang ya dapat wawasan tambahan sore hari ini dengan mendengar cerita. Ternyata untuk masalah PCR itu ternyata rumit ya. Memang benar-benar suatu teknologi biomolekuler yang memang betul-betul bukan hanya pemeriksaan yang asal-asalan, pantas ya. Pemeriksaan PCR itu memang betul-betul perlu makan waktu yang selama ini mungkin juga kami kira sebelum-sebelumnya ya kita kira juga kenapa sih pemeriksaan sampai pikir lama begitu, kok harus sampai bahkan sampai waktu berhari-hari. Ternyata ya tadi dengar Dr. Ririn cerita itu, waduh benar-benar kayaknya memang suatu pemeriksaan yang sangat rumit, banyak tahap. Jadi saya juga baru tahu bahwa pemeriksaan PCR itu tidak bisa sembarangan yang kita lakukan, perlu teknologi dan perlu SDM yang benar-benar terampil dan harus benar-benar sesuai dengan standar kerja. Melenceng sedikit, risikonya hasilnya tidak akurat dan risikonya terhadap SDM-nya sendiri. Kemungkinan dia bisa terkontaminasi maupun hal-hal lain. Jadi ibaratnya kalau saya katakan bahwa pemeriksaan PCR itu
tenaga medisnya benar-benar juga harus telaten, harus care terhadap hasil pemeriksaan, dan teknologinya juga harus benar-benar mumpuni. Kalau asal-asal bikin saja, asal-asal periksa saja, mungkin hasil kualitasnya memang keluar, tapi kita nggak tahu negatif ini benar-benar negatif atau memang negatifnya karena tidak terdeteksi. Nah itu yang jangan-jangan nanti, waduh, saya juga sering tiap bulan periksa PCR, oh negatif seneng aja. Padahal sebenarnya negatifnya karena tidak terdeteksi. Itu yang salah. Harusnya kita kalau benar-benar mau screening, ya kita mengharapkan hasilnya kalau memang positif mau bagaimana. Jangan berusaha mengharapkan negatif, ternyata hasil negatif. Baik, itu mungkin yang saya dapat ilmu tambahan dari Dr. Ririn. Mudah-mudahan ilmu itu bisa membagi kepada teman-teman kita semua yang di lapangan untuk lebih jeli dan lebih seksama lah untuk memilih pemeriksaan PCR, bukan hanya sekedar periksa PCR saja. Ternyata hasilnya sangat bermacam-macam hasilnya. Yang ingin mungkin Dr. Ririn saya mau sedikit saya tambahkan, Dr. Ririn punya data nggak ya dok tentang kemungkinan terjadinya false negatif, persentase false negatif di literatur ya, atau mungkin di jurnal-jurnal, kemungkinan besarnya false negatif akibat salah periksa, akibat salah pengambilan swab, apakah hal-hal lain secara teknis itu yang sehingga mengganggu hasil pemeriksaan. Dr. Ririn punya data dok supaya kami mungkin lebih tahu bahwa bisa mendukung bahwa ini loh PCR itu nggak bisa sembarangan ngambil swabnya, tidak bisa sembarangan pemeriksaan labnya. Kira-kira ada data nggak dok tentang jurnal ataupun data-data di luar negeri tentang kelemahan dari PCR ini yang bisa menyebabkan kita salah akibat mungkin dari teknik pengambilan atau teknik metodenya sehingga menghasilkan false negatif. Ada nggak dok ya kira-kira dok? Sebentar. Dokter Yanuar tadi menarik ya, uraian Dokter Yanuar. Kalau boleh saya tambahkan nih dok, bahwa ternyata ini kejadian yang tadi pagi. Pasien itu mengaku bahwa selama ini saya diambil spesimennya tuh nggak pernah sakit, terus nggak pernah sampai sedalam itu, dan cuman sekali dikurap aja udah selesai gitu kan. Lalu terus hasilnya tuh selalu negatif gitu. Kenapa yang sekarang bermasalah? Nah ini menarik bagi saya. Terus kemudian saya tanya, dok, bapak waktu pas dilakukan swab itu sampai ke dalam tidak? Saya bilang gitu. Dia bilang sih ngakunya iya, tapi dia tidak mengaku tidak sampai menangis gitu ya. Nah ini yang harus menarik, harus saya sampaikan bahwa sampel yang baik itu harus diambil dari lokasi yang tepat. Jadi karena ini SARS-CoV-2 ini ngendornya adalah di nasofaring, maka kita harus ngambilnya sampai ke nasofaringnya. Dan nasofaring itu pengambilannya nggak mudah, dia tuh harus masuk sampai ke dalam, di mana dia akan mengaktifkan ductus lacrimalis. Di situ ada sensor. Ductus lacrimalis itu akan bekerja sehingga dia menangis. Bukti bahwa itu betul atau enggak itu berarti saat kita swab itu pasien menangis gitu, merasa kesakitan dan menangis. Berarti kita benar ngambilnya. Kalau cuma hanya di permukaan, banyak tuh yang iklan-iklan mengatakan nggak sakit di TikTok gitu ya terutama gitu. Ini nggak sakit loh di lab ini gitu. Ternyata cuma nares anterior. Jadi cuma di rongga hidung yang bagian depan saja. Nah, kalau viral load-nya tinggi, mungkin bisa didapatkan hasil positif di situ. Tapi kalau misalnya viral load-nya rendah, berarti kan false negatif gitu kan. Nah, ini yang banyak yang tidak disadari. Terus kemudian banyak yang hanya mengambil dari nasofaring saja. Sebaiknya kan CDC itu sama WHO merekomendasikan diambilnya nasofaring dan swab tenggorok untuk meningkatkan sensitivitas atau spesifitas pemeriksaan gitu. Meningkatkan kepositifannya. Gitu. Kalau misalnya cuma nasofaring saja, maka mungkin tidak lebih baik dibanding kalau dua-duanya gitu. Nah, terus kemudian SDM itu kan dulu waktu masa panik setahun yang lalu, itu kan semua SDM dibikin instan bisa meriksa. Yang nggak punya kompeten pun bisa meriksa. Jadi yang nggak punya background molekular pun akhirnya mau periksa. Jadi asal-asalan banget. Kemungkinan besar di Indonesia itu false negatifnya besar. Dan ini sebetulnya masih saya teliti. Saya pengen dapat angkanya dan itu saya bekerja sama dengan
mahasiswa statistik IPB untuk menilai itu gitu, untuk menilai false negatif dan false positifnya besar. Nah, kalau Dr. Yanwar bertanya tentang jurnal, ini saya share screen saja. Kebetulan tadi saya searching, dan ini dari BMJ ya, British Medical Journal. Mungkin bisa kelihatan ya. Dari 100 orang yang dites, itu 80% kemungkinannya positif, 80 orang itu punya gejala COVID dan 20-nya tidak. Dari hasil tersebut ternyata di PCR hasilnya 57 orang itu hasilnya positif tesnya dan 43-nya negatif. Tapi dari sekian orang yang tadinya positif itu sebetulnya berapa sih yang betul-betul COVID-19 gitu kan? Maka dilakukan lagi review lagi sehingga didapatkan ternyata 56 dari 57 itu betul-betul positif, true positif. Satu orangnya dia false positif. Dan 24 orang itu false negatif. Menarik ya. Dan 19 orang dari yang negatif tersebut adalah yang betul-betul negatif. Jadi yang 24 orang yang false negatif ini yang berbahaya kan? Iya, itu serem. Iya, karena dia bisa menginfeksi orang lain gitu. Nah, penelitian ini menarik gitu. Jadi rupanya false negatif jadi kelihatan bahwa di sini banyak ya, Dok. Sebesar itu gitu. Itu kira-kira Dokter Yanwar. Baik dok, makasih dokter Didi. Waduh, makin seru saja. Ini saya lihat tadi dokter Didi ceritanya masih false negatif. Ternyata ada yang false positif juga lagi. Saya jadi teringat dok, saya pernah dengar cerita juga dari teman. Dia punya pasien yang katanya positif. Sudah dirawat, bla 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 segala macam, sudah diisolasi mandiri, dengan kebetulan tanpa keluhannya. Tapi pasien kurang puas, dia melakukan cross check dengan beberapa tempat, tapi negatif. Ternyata hasil kesimpulan ternyata false positif juga seperti tadi dokter katakan. Ternyata bukan hanya false negatif juga kita rugi hasil pemeriksaan. Ternyata kita merasa tenang-tenang, ternyata sebenarnya itu negatif karena false. Dan ada sebenarnya juga dapat juga positif, ternyata juga false. Pengalaman cerita yang saya dapatkan itu seperti dokter dikatakan bahwa ada yang false positif itu ternyata ditelusurin, ternyata cara swabnya yang terkontaminasi dengan pasien lain. Jadi mungkin di tempat ruangannya tidak memenuhi persyaratan, jadi mungkin ventilasi tidak kurang bagus. Jadi sebelumnya ada pasien yang positif yang di swab di ruangan itu, kemudian berikutnya pasien yang normal, yang sehat, yang swab di situ, akhirnya dia terkontaminasi dari hasil sebelumnya. Itu yang mungkin yang saya dengar, sehingga jadi false positif. Saya udah lupa cerita itu tadi dokter Ririn cerita, jadi saya ingat lagi teringat kembali cerita itu. Ternyata selama ini ya kita takutin false negatif, ternyata juga benar ada kejadian false positif juga. Jadi ya benar-benar berarti pemeriksaan PCR itu bukan hanya sekedar pemeriksaan saja, hanya kepengen tahu saja, tapi benar-benar kualitas teknisnya pemeriksaan, hasil metodologinya juga sangat menentukan, maupun fasilitas juga sangat menentukan. Saya baru ngeh dok, segitu paparan dari dokter tadi itu, saya baru ngeh bahwa kayaknya benar-benar pemeriksaan PCR itu benar-benar harus kita teliti itu, benar-benar bukan hanya sekedar PCR saja, tapi yang harus benar-benar yang vaskesnya pemeriksaan PCR itu yang benar-benar memenuhi syarat. Jangan nanti kita negatif, sudah senang-senang. Tadi dokter katakan bahwa pemeriksaan tidak sakit. Saya benar dok. Saya dulu pikirnya kalau pemeriksaan pengambilan swab tidak sakit, saya berasa bilang, itu tenaganya pinter sekali. Tenaga swabbernya itu pinter sekali sehingga tidak sakit. Ternyata baru saya tahu, baru ngeh sekarang kalau tidak sakit itu malah jangan-jangan nggak kena ini. Tapi kalau orang awam kan, nggak sakit. Itu pinter sekali loh cara mengambilnya sehingga tidak sakit. Nah itu yang kadang-kadang hal-hal ini yang pernah informasi-informasi yang perlu harus kita sampaikan pada teman-teman. Tapi saya rasa teman-teman saya yang di lapangan ini, kebetulan saya banyak sekali, saya kenal teman-teman saya yang ada hadir pada sore hari ini. Saya rasa mereka itu sangat selektif kok dok, mereka sangat care dengan mutu
pemeriksaan. Mudah-mudahan informasi dari Dr. Rini itu bisa memberikan wawasan tambahan yang sudah kita care terhadap pasien safety, terhadap mutu pelayanan. Mudah-mudahan bisa semakin meningkat. Terima kasih Dr. Rini yang sudah memberikan wawasan kepada semua, termasuk saya juga. Saya juga mendapat wawasan baru bahwa PCR itu harus benar-benar memberikan layanan mutu. Tadi sepertinya. Boleh nambahin lagi nggak? Oh silakan dok. Saya jadi suka diskusi kayak gini. Jadi Kita gini, kalau kita makan kan kita milih-milih rumah makan itu yang baik ya, yang bersih gitu kan. Nah, pemeriksaan ini juga seperti hal itu sih. Saya menganalogikannya begitu. Jadi selain kita mau murahnya, tentu kita lihat kebersihannya dong, mutu makanannya seperti apa, cara pengolahan makanannya gimana gitu kan. Makin tricky pengolahan makanan oleh staf yang terkenal pula, gitu kan, oleh yang ahli pula, pasti jatuhnya lebih mahal dan pasti ada jaminan enak gitu, dan bergizi juga sehat, gitu kan dok? Iya. Sama halnya dengan ini. Lab itu kayak dapur sebetulnya, kayak pengelolaan dapur. Saya sering kalau misalnya diminta untuk interview analis, itu saya nanyanya, saya diajarin sih sama senior saya waktu itu. Tanya dia suka masak atau enggak. Tanya dia sering ke dapur atau enggak. Kalau dia nggak suka ke dapur, nggak suka masak, berarti dia analis yang nggak bagus. Karena pekerjaan analis itu sama dengan pekerjaan di dapur, di mana dia mengolah logistik dapur itu harus selalu cukup. Terus kemudian dia meracik makanan dengan resep gitu kan, membuat media, terus membuat reagen dan sebagainya, itu kan kayak resep, ada adonannya, terus jadi adonan. Habis itu kemudian masukin ke oven itu amplifikasi, saya ini belum matang, masakannya belum matang, saya bilang. Itu karena seolah-olah tuh masuk ke oven kayak gitu. Terus kemudian setelah dari situ ditreatment lagi si kuenya tersebut, mau dikemasnya kayak gimana, mau ditampilkannya kayak gimana. Nah, kayak gitulah ceritanya dong. Jadi makanya pekerjaan tentu akan berbeda, pekerjaan yang chef biasa, yang jadi-jadian, yang tidak melalui proses, dia tidak mengerti molekular, dengan orang yang mengerti molekular, itu akan sangat jauh berbeda. Dan setahu saya memang tahu kalau di lab IMC ini yang direkrutnya adalah biolog dan analis itu yang nggak main-main ya, yang memang sudah sehari-hari handling virus, yang sehari-hari handling molekular, dan lulusannya S1 sama S2 gitu. Saya sampai takjub kemarin begitu tahu, loh kalian masuk ke sini tuh, wah ini menguntungkan banget buat IMC karena tenaganya nggak main-main. Bahkan mereka itu sudah pada tahap orang yang bisa meng-create vaksin. Wow. Tenaga ahlinya. Waduh, bagus. Dr. Ririn, Pak Nofri, saya ada lihat ini di dalam layar monitor ada satu tokoh, Dr. Beni Satria. Saya tahu ini beliau itu adalah seorang ahli perumah sakitan. Mungkin Dr. Beni Satria, apa benar ini? Soalnya ada di Pampang, Dr. Beni Satria masih, mohon tanggapan dok, Dr. Beni Satria. Mungkin pada diskusi hari ini, mungkin Dr. Beni mungkin bisa ikut nimbrung dok, bisa bantu memberikan komentar tentang mutu pemeriksaan PCR dok. Dr. Beni Satria. Saya tahu beliau adalah seorang ahli perumah sakitan di Sumatera. Beliau sangat jam terbang sangat tinggi sekali tentang perumah sakitan, terutama hal mutu. Dr. Beni Satria. Dr. Beni Satria sepertinya lagi offline ya, tapi ada fotonya di sini. Baik. Mungkin lagi offline dok. Aduh, benar-benar saya takjub dengan paparan hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Ririn telah membuka wawasan kepada kami bahwa kami mungkin itu perlu lebih teliti, lebih cermat ya dalam menentukan pemeriksaan PCR, bukan hanya sekedar periksa saja, tapi ternyata sangat tentukan dari kualitas mutu mulai dari swab sampai
hasil yang keluar. Terima kasih sekali lagi Dr. Ririn. Ya, Baik, Dokter Yanuar, terima kasih juga. Oke, baik. Sepertinya karena waktu juga yang memisahkan kita, Dok. Mungkin sebagai kesimpulan tadi bahwa yang namanya pemeriksaan PCR itu tidak hanya sekedar periksa asal periksa aja. Jadi seperti yang Dokter Rinir sampaikan tadi, ada beberapa komponen yang saya ingat sekali itu ada man, method, sama money. Nah, itu, Dok. Kalau kita orang marketing itu bisa jadi apa istilahnya untuk membedakan kita dengan yang lain. Nah, jadi mungkin dari saya itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sepertinya sudah tidak ada lagi, Dok, pertanyaan dari para peserta. Baik, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ririn, Dr. Yanuar. Saya lihat di sini juga ada rekan-rekan dari rumah sakit di Depok. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ada Pak Lutfi juga. Terima kasih Pak Dr. Hermawanto. Saya lihat mungkin boleh dibuka ininya kameranya, Dokter. Bapak Ibu sekalian kita foto bersama sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, jadi kelihatan semua. Oke. Ada dari klinik Alfala, Dokter. Ada Dokter Iren dari Rumah Sakit Permata. Halo Dokter. Dokter Beni Satrianya sudah ada tuh, Dok. Halo Dokter Beni Satria. Oke, baik. Kita foto bersama ya, Dokter, Bapak, Ibu. Ada komentar Dr. Beni, Dok. Oh, silakan, Dok. Dokter Beni, mungkin ada sedikit komentar, Dok. Sedikit komentar, Dok. Biasa, Dok, saya lihat Dr. Beni selalu di Persi, Dok, ini tadi cerita masalah pemeriksaan PCR tentang mutunya, Dok. Mungkin boleh dikasih sedikit statement, Dok, tentang pemeriksaan PCR yang benar-benar mementingkan kualitas mutu. Kan Dr. Beni kan saya kata ahli perumah sakitan, jam terbangnya sangat tinggi ini. Pokoknya kalau di Sumatera itu nama Dr. Beni selalu berkibar. Mungkin tanggapan, Dok, statement mungkin tentang pemeriksaan PCR tentang berlandasan mutu, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Dr. Yanuar. Ya, salam kenal untuk teman-teman semua. Jadi pada prinsipnya kalau ya kemudian ada dokter senior saya ini, Dr. Fani Rosianti. Terkait pemeriksaan mutu, saya pikir setuju ya, karena memang kan tugas rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang 44 2009, rumah sakit kan berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan. Jadi mutu pelayanan itu rumah sakit itu salah satunya bukan hanya dalam mutu pelayanan klinis dokternya, tetapi juga diwajibkan tentang pemeriksaan penunjangnya. Nah, pemeriksaan penunjang, salah satu bukti pemeriksaan penunjang harus bermutu adalah kalibrasi alatnya. Di luar kalibrasi alatnya ada izin edarnya. Kalau sekarang kita menganutnya namanya izin berusaha. Nah, makanya pengkomperan yang hari ini kenapa saya tertarik mengikuti kegiatan hari ini, karena ingin mengetahui tentang jenis-jenis pemeriksaan PCR yang tepat untuk pasien COVID terkait tentang mutu. Karena ini memang bagian dari good corporate governance di rumah sakit, termasuk juga good clinical governance, terutama dalam clinical pathway-nya. Jadi dan ini akan lebih mudah kita mengcompare dalam arti pemeriksaan PCR yang sesuai standar tadi, samalah seperti kita yang paling simpel itu adalah pemeriksaan kadar gula darah. Kadar gula darah saja kita memilih bagaimana pemeriksaan jenis kadar gula darah yang tepat. Itu juga sangat banyak. Nah, ini yang banyak diragukan masyarakat. Terkadang masyarakat sudah mengcompare sendiri, sementara kita sendiri yang tidak mengcompare. Nah, terkait mutu pelayanan tadi, saya sependapat dengan Dr. Yanuar bahwa memang ini harus dilakukan pertama untuk perlindungan kita rumah sakit. Selama kita memiliki basis bukti ilmiah yang sah. Tapi kalau tidak, ini akan sulit. Nah, kadang masyarakat hanya mengcompare-nya, hari ini dia periksa, tapi tidak dengan sampel yang sama, besok dia periksa, hari ini negatif, pasti hasilnya besok positif. Masyarakat kan belum teredukasi bahwa silahkan mengcompare dengan berbagai jenis alat, tapi dengan sampel yang sama seharusnya. Bukan dengan sampel yang berbeda, hari yang berbeda. Mungkin dari saya itu, Dokter. Terima kasih. Aduh, makasih Dr. Beni. Jadi benar-benar membuka wawasan kita lagi bahwa benar-benar ya mutu itu memang harus dipertanyakan. Bukan asal-asal swab, asal-asal periksa ternyata hasilnya negatif, seneng malah. Padahal sebenarnya itu dari sumber pertanyaan. Makasih Dr. Beni. Dr. Beni salah satu direktur, salah satu ahli perumah sakitan di Sumatera. Ya, pokoknya beliau itu jam terbang sangat tinggi. Saya selalu lihat beliau ada di acara-acara rumah sakit kok. Terima kasih Dr. Beni. Baik, terima kasih Dokter Beni. Baik, kita kembali lagi tadi, Dok. Kita foto bersama lagi ya, Dok. 1, 2, 3. Oke, untuk page kedua, mohon dibuka juga kameranya.
Oke, boleh silakan dibuka kameranya biar kita abadikan. 1, 2. Oke, kemudian page ketiga. Ada 4 page ya. Silakan dibuka yang di halaman ketiga. Oke, 1, 2. Oke. Dan halaman yang terakhir kita. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Dengan demikian kita akhiri acara ini. Mudah-mudahan kita bisa buat lagi acara-acara seperti ini lagi ya dok. Dokter Ririn juga masih bersedia nanti kalau kita akan buat acara-acara seperti ini atau mungkin dengan edukasi yang lain juga dari IMC kepada bapak-bapak di rumah sakit atau di klinik-klinik yang ada. Mohon bagi yang belum absen silakan diisi absensinya supaya nanti mungkin bisa kita lakukan follow up atau kita lakukan kunjungan agar bisa kita lakukan kerjasama lebih lanjut ke depannya. Baik, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dr. Benny, terima kasih Dr. Ririn, Terima kasih Dr. Ririn, terima kasih Dr. Yanuar. Dok semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam.